Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, diberi umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Semoga juga rumah tangganya bagi yang belum nikah dapat ditemukan jodohnya. Bagi yang sudah nikah, pertahankan hubungan rumah tangganya. Semoga semua bahagia dan selalu damai. Dan juga kita terus saling support buat semuanya. Di kali ini saya akan membagi suatu pendapat, solusi atau ilmu. Semuanya di sini saya bahas di konten YouTube channel ini, di kreator berkreativitas tanaman dan perkebunan. Jadi saya di sini bahas semua apa yang perlu saya bahas segi tanaman dalam perkebunan gitu. Jadi sama ini orang membuat suatu video mungkin tidak ada yang seperti ini. Di sini saya akan memberi trik atau sebuah pendapat semua kepada semuanya. Sama ini orang tidak pernah tahu. Ini trik saya sendiri gitu, atau ilmu saya sendiri. Boleh sahabat contohkan yang saya contohkan buat semuanya. Ini aman dari apapun gitu. Dan juga saya mencontohkan satu tanaman saja. Nah, ini di belakang saya ini ada lahan yang saya buat karena bibitnya belum saya angkut semua, jadi rencana saya tanam satu dulu untuk sebagai kata orang tuh ketuanya gitu. Saya tanamkan satu dulu untuk contoh buat kepada sahabat semuanya. Jadi jangan lupa buat sahabat semuanya subscribe, like, share, dan komen. Supaya apa? Supaya berkembangnya channel kita. Tentu saya lebih bersemangat lagi memberi ilmu, pendapat buat kita semua agar kita sama-sama sukses gitu. Bahkan juga kita saling support, sama-sama saudara gitu. Kenapa? Kita hidup tidak bisa sendirian. Tentunya kita punya keluarga, sahabat, kerabat, saudara, siapapun kita punya. Nah, jadi kita di sini fokus membuat semua yang terbaik buat sahabat semuanya. Saya akan membahas juga bagaimana cara menanam itu yang sebagus mungkin gitu. Soalnya banyak orang yang bisa nanam tapi kadang salah gitu. Banyak orang mengatakan salah menanamnya gini kata dia. Tapi di kali ini saya tunjukin kepada sahabat contoh yang bagi sudah punya lahan sawit, tanaman yang lain, urus dengan sebaik mungkin. Jadi yang belum punya gitu kan, silakan mulai dari sekarang sahabat bergerak di bidang perkebunan. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kalau udah umur udah lanjut usia, nggak bakal mampu lagi sahabat mau bikin lahan. Jadi kita untuk siapkan diri dari sekarang supaya apa? Supaya masa depan terjamin, kita mencari rezeki hasil yang kita tanam itu bisa untuk menghidupkan suatu anak atau buah hati kita, melanjutkan suatu pendidikan menuntut ilmu agar bisa menolong kita sendiri gitu. Biar menjadi anak yang soleh gitu. Anak yang soleh itulah yang akan menyelamatkan kita dan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi di sini saya akan membuat buat semuanya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mari support terus, perhatian terus, kasih simpati Anda. Saya akan memberi suatu berbagai ilmu yang saya pelajari, yang saya ingin berbagi kepada semuanya. Siapa yang tidak ingin mengenali saya ataupun konten saya, ya yang rugi bukanlah saya, maka dialah yang akan rugi. Tapi siapa yang nonton video ini, semoga sukses gitu. Semoga rezekinya mengalir di sepanjang masa. Amin.
Hari ini hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Ini saya lagi mau bikin lebung atau tempat tanam bibit sawit yang bakal ditanam. Ini saya membuat contoh pada sahabat semuanya. Ini kedalamannya 40 cm. Ini sahabat, lebarnya sekitar 40 cm, yang kedalamannya sekitar 40 cm lagi. Oke, kita lanjut penanamannya sekitar jam 2. Sekarang baru jam 1. Ini sahabat, saya mau dalam masa penanaman ini saya buka dulu dari polybagnya. Oke, saya baringkan dulu. Ini ada akar yang putus ini. Kalau saya tidak memotong dari sini sahabat. Kalau orang dipotong dari sini sampai ke bawah, saya enggak. Akar ini saya tinggalin, yang saya copot yang ini, yang udah putus-putus ini saya buang. Ini putuskan ketika kita ngambil pada tempatnya gitu. Ini, nah ini saya tidak putuskan, biarkan saja. Jadi di dalam ini, sahabat pengen tahu apa di kantong plastik ini, saya menggunakan rambut. Ini rambut sahabat, rambut yang dari salon orang pangkas rambut ini. Sahabat ingin tahu. Rambut. Juga saya menggunakan pupuk. Ini ada pupuk. Saya menggunakan pupuk Mutiara NPK Mutiara Yara. Ini pupuknya. Saya gunakan 1 ons. Saya juga sekarang ini, kalau posisi saya nanam, saya menghadap matahari tenggelam. Di situ bagian barat. Saya menghadap bagian barat ke matahari tenggelam sahabat. Sekarang saya mulai menanam dari jam 2. Ini saya masukin tanahnya dulu ke tempatnya. Ini tidak saya padatkan sahabat, ini saya biarkan seperti ini. Supaya apa? Posisinya di dalam ini renggang, jadi ketika hujan air bisa meresap gitu. Jadi kegunaannya seperti ini juga ada bagusnya, akar makin cepat berkembang di dalamnya gitu. Di dalam tempatnya ini akar bisa cepat berkembang. Kalau kita padatin, nanti akar yang ini nih susah untuk menembus tanahnya sebelum dia mendapat selah atau sudah bisa menyesuaikan diri kepada tempatnya gitu. Jadi kalau seperti ini kan supaya akarnya banyak, jadi di sela-sela itu dia akan keluar akar baru gitu. Nah, itu gunanya.
Ini pupuk ini saya tabur. Saya tidak banyak sahabat menggunakan pupuk, saya dikit-dikit saja. Itu saya taburkan di bagian bawahnya dulu. Kalau orang PT itu banyak sahabat apa namanya pupuk yang dikasihnya. Seharusnya ini pakai pupuk kandang, tapi saya nggak punya ternak. Adapun sekarang ini beli sahabat, satu karungnya sekitar 30-an, ada yang 40-an satu karungnya. Jadi sekarang udah mahal. Ini cara saya sahabat. Jadi saya timbun lagi. Supaya nanti dia ngembang, dia nyatu sama tanah sahabat. Zat-zat pupuk itu nyatu sama tanah. Nah. Oke. Ini sahabat proses penanaman. Ini lihat, ini kan bungkuk sahabat. Sahabatnya lihat sendiri, ini kan bungkuk kan. Nah, bungkuk. Yang ini saya menghadapkan ke arah matahari terbenam, bukan mengarah matahari hidup. Saya mengarah ke matahari terbenam. Saya menanamnya tidak melapuskan umbi. Nah, ini masih apa sahabat, masih dalam. Umbinya tidak pernah saya lapuskan di apa, ditanam gitu. Ketika ditanam ini tidak saya apa namanya serentakkan. Siap sahabat. Sahabat boleh lihat sendiri, ini mana akarnya yang apa, yang agak nggak teratur. Saya tidak menghiraukannya gitu. Yang jelas saya masukin dulu di dalamnya. Kalau orang dipotong, saya enggak. Ini umbinya di atas permukaan tanah sahabat, ini sejajar ya gitu. Nih. Ini saya nanamnya dari zuhur. Kalau saya nanam banyak ini sahabat, itu khusus untuk nanamnya dari zuhur sampai sore. Kalau di waktu paginya saya menggali tempat wadah pelebungnya seperti ini untuk meletakkan tanah yang sudah dipolybagkan sama anaknya, sama bibitnya. Saya buat di pagi hari dari jam 8 sampai jam 1. Dari jam 1 baru saya nanam sampai jam 5 sore. Saya terfokus kalau nanam dari dulu sampai sekarang itu nanamnya dari jam 1 sampai jam 5, waktu memasuki sore gitu. Kata orang tuh menanamnya harus di waktu petang. Kenapa saya bilang seperti itu? Menanam di waktu petang itu, di waktu sore, tanaman tidak lama merasakan panasnya matahari. Bukanlah dia tidak segitu terasa waktunya dalam 12 jam. Saya pun juga nanamnya hari waktu mendung sahabat. Itu lihat sendiri awalnya. Saya tidak menanamnya ketika hari panas langsung. Saya menanamnya waktu di waktu mendung. Ini tadi di pagi tadi hari hujan gitu. Untuk waktu yang paling tepat kalau bagi saya untuk nanam sawit.
dan juga hari agak berangin sahabat. Nah, berangin, lihat sahabat, lihat sendiri. Ini cara saya. Kalau mau contohkan silahkan. Saya tidak banyak yang tidak ada manfaatnya yang dikatakan, saya tidak mengungkapkannya. Saya mengungkapkan yang sebenarnya gitu. Ini cara saya sahabat. Ini posisinya udah pas, dijajar. Ini lihat tanaman saya berambut. Ini sawit betina kata orang tuh. Nah, ini tidak saya padatkan, ini saya biarkan seperti ini supaya apa? Ketika hujan air tersebut bisa masuk di dalam ini. Jadi udah ada persiapan bekal makanan untuk tanaman gitu. Jadi sahabat pengen tahu juga kenapa saya menanam serai. Satu, untuk dia rajin berbuah lebat. Kedua, pohonnya tidak terlalu cepat tinggi, jadi kita bisa memetik hasilnya dalam sekian puluhan tahun gitu. Karena saya belajar dari bapak, orang tua saya, dari nenek, dan juga ada juga orang yang selalu memberi pendapat itu dengan bagus. Saya belajar dari mereka yang sudah terbukti dulu, sampai sekarang banyak hasil dari orang dulu yang untuk menghidupi kita gitu. Yang kesekiannya kenapa kita menanam di waktu sore itu, supaya tanaman itu merasa waktu yang dilaluinya segitu cepat gitu. Namun pertumbuhannya lambat gini sahabat. Tuh, dia lambat tinggi gitu, tapi dia berbuah lebat. Nanti ketika sudah seperti itu, tanamannya janganlah sahabat mempres buah atau rawatlah tanaman tersebut dengan bagus, dengan baik. Oke, sudah. Ini sudah sahabat, lihat sendiri. Saya tidak menghapuskan umbinya. Nah, ini kan rambut sahabat. Rambut ini supaya apa? Kita bukan untuk melawan binatang, karena kita mencegah dia jangan dia merusak tanaman kita gitu. Karena kita sudah bayar. Ini saya taburkan di sini gitu. Saya taburkan di sini. Kalau ada punya banyak, sahabat kasih banyak. Kalau ada punya dikit, ya kasih secukupnya itu. Nah, ini jangan lupa sahabat, di dekat pelepah ini dikasih juga. Nah, ini sahabat boleh lihat sendiri, contoh sendiri. Ini di pelepah bagian sini, umbinya nggak dihapus kan. Nah, itu di sela-sela pelepah ini saya pasang semua gitu. Saya pasang semua sahabat. Nah, sahabat boleh lihat sendiri. Nanti tinggal lagi pemantauan dalam pengurusannya ketika tanaman masih kecil gitu. Sahabat lihat sendiri. Oke. Sudah cukup sahabat. Nah,
Itulah hasilnya sahabat. Itu cara saya. Jadi untuk seterusnya tinggal lagi untuk dipantau gitu perkembangannya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan sahabat, contoh dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan dan ucapan yang kurang, mungkin ada yang kurang, ada yang berlebih, mohon dimaklumi karena saya manusia biasa, tidak pernah lupa dari hilap, walaupun sengaja pun tidak sengaja. Anggap itu sebuah suatu kata orang tuh biasa aja gitu kan, jangan terlalu banyak diambil kepusingan, ambil hal yang positifnya, yang negatifnya dibuang. Ini cuaca sahabat, sekarang udah mulai gerimis lagi. Aduh, jadi saya rasa cukup sebatas itu. Ikutin terus perkembangan kita supaya sahabat tidak ketinggalan suatu nasihat atau solusi yang saya berikan ke video ini. Jadi supaya kita bisa belajar dari ini semua. Amin. Saya akhiri, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.